Amangkurat I tidak kalah perang, tapi ia membantu rakyatnya sendiri. Ia tidak digulingkan VOC, tapi ia tunduk bahkan sebelum mereka datang. Dan meski hidup sebagai raja, ia meninggal dalam pelarian, tanpa tahta, tanpa istana, tanpa kepercayaan dari siapapun, bahkan keluarganya sendiri. Ia naik tahta sebagai anak Sultan Agung, penguasa terbesar dalam sejarah Jawa. Tapi yang ia warisi bukan semangat ayahnya, melainkan rasa takut. Takut kehilangan kekuasaan, takut pada rakyat, takut pada orang-orang yang terlalu dihormati. Maka untuk merasa aman, ia mulai membunuh para ulama, para bangsawan, bahkan adiknya sendiri. Semua demi menjaga singgasana. Tapi ironinya, justru karena itulah tahta Mataram jatuh. Ini bukan kisah tentang perang, tapi tentang kekuasaan yang diruntuhkan dari dalam. Ini makna sejarah. Kami mengungkap sejarah untuk menemukan makna. Tahun 1645, Mataram masih berdiri megah. Sultan Agung baru saja wafat, tapi warisannya luar biasa. Wilayah kekuasaan mencakup hampir seluruh Jawa, dari Cirebon hingga Blambangan. Dan Mataram bukan hanya sebuah kerajaan, ia simbol persatuan, pusat budaya, kekuatan spiritual dan politik yang luar biasa. Namun di dalam istana, tahta emas itu menyimpan luka. Sultan Agung menunjuk putranya sebagai penerus bukan berdasarkan musyawarah, tapi karena kehendak pribadi. Banyak bangsawan kecewa, banyak ulama keberatan, tapi semua diam. Karena ini bukan masa untuk bersuara, ini masa untuk bertahan. Amangkurat I pun naik tahta, tapi sejak hari pertama, ia merasa sendirian. Ia tidak merasakan restu rakyat, tidak pula percaya pada orang-orang di sekitarnya. Maka ia memilih jalan kekuasaan yang sunyi, memerintah dengan rasa curiga. Dan rasa curiga itu akan menelan satu kerajaan. Langkah pertamanya sebagai raja, memutus jaringan warisan ayahnya. Ia mulai dari para ulama, mereka yang dulu sebagai penasehat Sultan Agung, satu persatu disingkirkan. Beberapa dibunuh, beberapa dibuang. Satu malam kelam di istana, bahkan mencatat pembantaian lebih dari 5.000 ulama dan santri. Mereka bukan pemberontak, mereka hanya terlalu dihormati rakyat. Bagi Amangkurat, itu cukup untuk dianggap berbahaya. Lalu giliran bangsawan. Para adipati yang dianggap punya kekuatan pasukan mulai diawasi. Ada yang dijebak, ada yang diracuni, bahkan adiknya sendiri, Pangeran Alit, dihukum mati karena dituduh menyusun kudeta. Mayatnya tidak pernah dimakamkan secara layak. Amangkurat menciptakan sistem kekuasaan tanpa perlawanan, tapi juga tanpa kepercayaan. Rakyat diam, tapi marah. Desa-desa mulai resah, dan di luar istana, satu persatu gerakan kecil mulai tumbuh. Puncaknya datang dari arah timur, Madura. Di sana, seorang bangsawan muda bernama Trunajaya mulai mengumpulkan kekuatan. Ia bukan bagian dari elit Mataram, tapi ia paham satu hal. Raja telah kehilangan hati rakyat, dan itu cukup untuk memulai pemberontakan. Trunajaya menghimpun pasukan dari para bekas prajurit, dari petani, bahkan dari orang-orang yang dulu setia pada Mataram. Ia tidak menjanjikan tahta, ia menjanjikan pembalasan. Dan rakyat yang sudah terlalu lama tertekan, akhirnya memilih ikut.
Tahun 1677, pasukan Trunajaya menyerbu Pleret, ibu kota Mataram. Pertahanan nyaris tidak ada. Banyak pasukan justru yang membelot. Mereka lebih takut pada rakyat daripada musuh. Istana pun jatuh, dan Amangkurat, ia melarikan diri, bukan sebagai raja, tapi sebagai pelarian, tanpa kehormatan, tanpa tujuan. Ia bersembunyi di pedalaman Jawa, tinggal dari desa ke desa, makan dari bantuan pengikut setia yang masih tersisa, dan selama itu ia menyusun rencana terakhir, meminta bantuan VOC. Ya, Company, musuh utama ayahnya, dulu ditolak keras, kini dimintai tolong. VOC pun setuju, tapi mereka tidak butuh alasan. Yang mereka butuhkan adalah keuntungan. Maka dibentuklah perjanjian rahasia. Mataram akan menyerahkan hak dagang, pelabuhan, bahkan sebagian wilayah pesisir, asalkan Amangkurat bisa kembali berkuasa. Tapi rencana itu tak sempat tuntas. Di tengah perjalanan ketika hendak merebut kembali keraton, Amangkurat jatuh sakit. Ia meninggal jauh dari istana, tanpa upacara, tanpa keramaian, hanya dikelilingi oleh rasa kecewa dan penyesalan. Tahta Mataram pun kosong. Tapi VOC sudah menyiapkan siapa penggantinya. Amangkurat II, putra dari raja yang jatuh. Amangkurat II memang naik tahta, tapi ia tidak naik sebagai raja merdeka. Ia naik sebagai mitra company. Ibu kota dipindah ke Kartasura, wilayah yang lebih dekat ke kendali Belanda. Istana lama pun ditinggalkan. Simbol kejayaan masa lalu ditukar dengan kemudahan pengawasan. Dan sejak saat itu, sejarah Mataram berubah. Bukan lagi tentang kedaulatan, tapi tentang kompromi. Raja-raja berikutnya hidup dalam bayang-bayang kontrak. VOC ikut menentukan siapa yang boleh naik, siapa yang harus turun, bahkan siapa yang boleh menikah dengan siapa. Tradisi tetap ada, gamelan tetap berbunyi, wayang tetap dimainkan, tapi di balik layar, kuasa sudah berpindah. Dan semua itu bermula dari rasa takut satu orang, raja yang lebih takut pada ulama daripada pada penjajah. Ia ingin menjaga tahta, tapi yang ia jaga justru menjadi alasan runtuhnya. Jadi apa yang paling cepat menghancurkan kekuasaan? Serangan dari luar atau rasa takut dari dalam?